Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah wa usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihat anna lahum ajrun kabir. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Wa qala aidan fi hadisil ukhra, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Segala puji bagi Allah, salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada baginda alam, yakni Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya Nabi, tabi'in, atba'u tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku umat mutakhirin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puramdani, mahasiswa Sepisip Samudra Indonesia Selatan semester 4, yang alhamdulillah sampai saat ini saya masih belajar di Pondok Pesantren Syafi'iyah Al-Falah. Insya Allah akan membawakan suatu materi yang bertema tujuan Al-Quran atau fungsi daripada Al-Quran. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal Qur'ana, sesungguhnya Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk atau hidayah kepada jalan yang lurus. Aqwam, jalan yang paling lurus. Itu fungsi Al-Quran yang pertama, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Yang kedua, wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna sholihat, memberikan kabar gembira kepada orang mukmin yang ya'maluna sholihat, berbuat kebaikan. Apa kabar gembira dari Allah? Apa kabar gembira yang akan diterima oleh orang mukmin ketika membaca Al-Quran? Annalahum ajrun kabir, dia itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah. Bisa kita ingat kembali bahwasanya Al-Quran itu merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar dari Allah. Nikmat yang sangat besar dari Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Begitu pula nikmat diberikannya kitab Al-Quran kepada kita. Karena kenapa? Karena dia itu akan hidupnya terarahkan kepada jalan yang lurus. Sehingga ketika orang mukmin itu hidupnya dekat dengan Al-Quran, dengan cara membacanya tiap hari, dengan cara mengkajinya, dengan cara memahami makna-makna daripada Al-Quran, akan membimbing hidupnya. Karena yang namanya manusia itu tidak lepas dari yang namanya jual beli, permasalahan, pertikaian, peribadahan, ketauhidan, dan hal-hal yang lainnya. Dan semua itu diatur di dalam Al-Quran. Bahkan jual beli pun yang dibenarkan itu tercantum di dalam Al-Quran. Sehingga ketika orang mukmin dekat dengan Al-Quran, itu sama dengan mencetak pribadinya sebagai mukmin yang sejati, sebagai orang muslim yang ideal. Karena ketika orang mukmin dekat dengan Al-Quran dengan cara mengkajinya, saya menemukan beberapa hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Seorang mukmin yang sering membaca Al-Quran, Rasulullah mengibaratkan seperti buah utrujah. Teman-teman tahu
Buah utruja itu buah yang ada di Arab, yang memang buah utruja itu dalam rasanya itu manis, dalam aromanya pun sangat terasa wangi. Itu buah utruja. Orang mukmin yang sering membaca Al-Quran itu seperti buah utruja. Saya husnuzon kepada teman-teman semua, mestilah banyak teman-teman yang mempunyai target 1 bulan khatam membaca Al-Quran. Berarti dalam 1 hari dia mentarget membacanya itu 1 juz. Di dalam hari yang ke-10 pula akan mencapai 10 juz. Dan insya Allah ketika habis bulan suci Ramadan, dia itu khatam membaca Al-Quran. Ingat, kata Allah, ajrun kabiro, pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Dalam hadis Riyadhus Shalihin pula dikatakan, tidaklah semata-mata 1 huruf di dalam Al-Quran melainkan 1 kebaikan, melainkan 1 pahala. Tidaklah semata-mata alif lam mim 1 huruf, melainkan alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1 huruf sama dengan 1 pahala, lam 1 pahala, mim pula 1 pahala. Ketika dibacakan alif lam mim mendapatkan 1 pahala, 2 pahala, 3 pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bahkan 1 huruf pun itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan pula. Menjadi 10 kebaikan. Berbeda lagi dengan orang mukmin yang memang hidupnya itu jauh daripada Al-Quran, yang memang sehari-harinya jarang membaca Al-Quran, makna-maknanya tidak dia pahami. Rasulullah mengibaratkan seperti buah kurma, karena buah kurma itu dalam segi rasa memang rasanya itu manis ya, tetapi dalam segi aroma, coba kita cium aromanya, tidak terasa wangi gitu. Tidak akan terasa wangi. Orang mukmin itu memang mengarahkan hidupnya kepada jalan yang lurus dengan cara beriman, tetapi lihat jauh daripada Al-Quran, sehingga tidak akan terpandang baik oleh guru-gurunya, tidak akan terpandang baik oleh keluarga dan juga orang-orang sekitarnya. Kalau yang sering membaca Al-Quran, di samping dia itu mengarahkan hidupnya kepada jalan yang lurus, dia itu akan terpandang baik pula oleh guru-gurunya, keluarganya, dan juga masyarakat sekitarnya. Dalam arti wangi lah hidupnya, akan terasa wangi hidupnya. Oleh karena itu, dari materi yang saya sampaikan kepada teman-teman, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran, bisa diambil pengetahuannya, bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari apa kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.